gitu ya. Jadi kita juga menghormati pendapat anak, pendapat anak. pendapat anak, keinginan anak gitu. Jadi ketika anak tidaknya kenapa kayak tadi tidak gitu kan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa menemani Bunda di podcast Halo Bunda. Spesial persembahan dari Generos sebagai teman Bunda mendampingi tumbuh kembang si kecil. Nah, seperti biasa podcast Halo Bunda kedatangan tamu-tamu spesial. Nah, salah satunya tamu spesial di podcast kali ini yaitu Bunda juga, sebagai ketua dari komunitas di Bogor ya. Komunitas Babies Bogor, yaitu Kak Sinar Nurini atau biasa dipanggil Kak Osin. Halo Kak Osin. Halo Kak, halo bunda-bunda. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Oh, jadi Kak Osin yang nanya ya? Kayaknya Iya. udah siap jadi host. Oh enggak mungkin geser. Alhamdulillah aku baik Kak Osin. Kak Osin gimana Baik, kabarnya? alhamdulillah. Ya rutinitas begitu aja. Gitu aja. Seperti sudah hafal rutinitas sehari-hari. Betul ya? Aduh, makanya sebelum kesini tuh udah siap aja nih kondisi. Oke, Kak Osin, sekarang kesibukannya apa aja sih? Bisa di-spill? Gak jauh-jauh dari mengurus rumah dan stimulasi anak di rumah, lesson plan kayak gitu-gitu. Kebanyakannya di mendampingi anak gitu. Mendampingi si kecil, pas Iya. banget ya. Iya. Sekarang anak satu atau lebih? Oh, masih satu. Umur berapa? 3 tahun 5 bulan. 3 tahun 5 bulan. Iya. Mau sekolah. Oh, udah mau sekolah sih. Mau PG. Yang lain sih kayaknya udah mulai gitu. Anakku nanti deh kayaknya mau menginjak 4 tahunan. Oke. Aku dapat kabar nih ya dari bunda-bunda yang ada di Babies Bogor juga. Kak Osin tuh tertarik sama bidang foto sama video gitu ya. Yang paling Kak Osin suka tuh mendokumentasikan atau menangkap momen apa sih gitu? Pemandangan. Senang banget ke alam. Pemandangan pantai kah atau Ya, hijau-hijau? Oh, itu pantai. Apalagi kalau udah nanjak kan, maksudnya naik gunung. Nah itu dulu sih lagi muda. Sekarang juga muda kok. Dulu saya punya foto studio kan, saya tinggalnya sebelum nikah itu kan rumahnya di daerah Tasikmalaya. Saya punya studio foto. Sekarang ditinggal, udah kesini ditinggal. Lebih ke prewed dan kayak tunangan gitu kan. Tapi lebih kalau keluar kita hunting aja. Senangnya momennya ya pemandangan, ya apa sih, alam gitu kan. Kalau sekarang lebih ke anak. Dikit-dikit foto anaknya lagi ngapain. Ya gitu, penuh pokoknya. Lebih ke senang sekarang itu menangkap momen tumbuh kembang anak sih ya Kak ya. Betul. Itu. Yang paling Kak Osin suka tuh menangkap momen pas si kecil lagi apa sih? Lagi kayak main sensory play. Terus kayak mainan yang udah aku siapin. Aku fotoin gitu dari belakang gitu. Pas dia lagi fokus ya berarti ya. Pas dia lagi fokus senangnya. Ya kayak gitu. Dan lagi baca buku juga aku senang. Ini salah satu bunda yang memang serius memberikan stimulasi ya buat anaknya. Mulai dari Montessori play sampai baca buku gitu kan ya. Oh iya, aku juga dengar nih Kak Osin ngomong-ngomong Montessori gitu ya. Kak Osin pernah ngikutin atau mendalami program Montessori buat anak ya? Iya, aku ikut di Montessori Inspired
1 3 tahun sampai 3 6 tahun. Oh, berarti dua program. Programnya dua kali season. Ya. Hmm. Nah sekarang yang 3 sampai 6 tahun itu belum selesai nih. Oh. Karena kan sudah berupa website gitu kan. Iya. Jadi seluangnya kita buka websitenya. Nah sekarang lagi di bab matematika. Nah kemarin itu aku baru selesaiin bilangan bukan desimal, bilangan cacah. Bukan. Bukan. Aku lagi selesaiin itu bilangan kayak dari satuan, ribuan, ratusan, gitu. Untuk usia dini gitu. Baru selesaiin itu. Banyak juga usia dini itu, dari buat matematikanya ada, budayanya ada gitu. Montessori itu seperti itu. Nah, ngomong Montessori gitu ya, sebenarnya apa sih program Montessori ini buat anak gitu? Seberapa pentingnya, Kak? Penting banget sih buat aku, karena metode Montessori itu kayak kan menurut dokter Montessori, dia bilang kita itu nggak usah capek-capek katanya untuk merubah anak. Ya, agenda anak, blueprint anak, karena kan anak juga udah punya fitrahnya sendiri. Nah, itu satu. Jadi kita hanya sebagai orang tua itu memfasilitasi dan mendampingi. Jadi sebenarnya yang belajar itu bukan anak, tapi kitanya dulu gitu. Jadi sebelum mendampingi itu apa sih yang dibutuhkan anak, kan kita harus punya ilmunya. Jadi apa sih yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak yang harus kita siapkan lingkungannya gitu kan. Contohnya kayak buku yang bisa dia gapai dekat gitu ya, kemampuan motorik halus. Kayak gitu. Montessori itu lebih ke kembali ke fitrahnya itu sendiri gitu, kembali ke fitrah anak itu sendiri. Jadi kita tinggal follow the chart aja. Gitu. Wah, menarik nih, apalagi Kak Osin ini mengikuti programnya sesuai dengan usia anak gitu ya, mulai tadi program Montessori yang 1 sampai 3 tahun, terus lanjut ke 3 tahun sampai 6 tahun ya. Dulu anakku lagi 2 tahun, aku 1 sampai 3 tahun. Aku selesaiin dulu kan. Nah, sekarang menuju 3 tahun, menuju 3-4 tahun, 3 sampai 6 tahun gitu. Jadi sebenarnya sih lebih ke supaya di rumah itu rutinitasnya lebih aktif gitu ya. Maksudnya nggak ada waktu kosong yang tersia-sia gitu kali ya, kayak. Betul. Oke. Nah, kalau ngomongin program Montessori itu kan salah satu program yang memang membantu orang tua gitu ya untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya gitu ya. Kenapa Kak Osin bisa akhirnya dari sekian banyak program gitu ya yang bisa dipilih, akhirnya ya udah deh mau fokus di belajar Montessori ini gitu? Karena aku lihat di Instagramnya namanya tuh fasilitator ya namanya tuh. Kalau kenal sih Bu Damar Wijayanti, dia seneng gitu. Aku seneng banget lihat Embun, nama anaknya Embun. Dia itu di usia 2 tahun tuh fokusnya udah panjang, kosakatanya udah banyak. Lalu jadi lebih ke practical life gitu ya. Jadi nggak pintar nggak secara akademis aja gitu kalau Montessori itu. Di program Montessori ini ternyata juga diajarin gimana cara menstimulasi perkembangan bahasa dan bicara kali ya, kayak. Iya. Contohnya apa tuh Kak? Aku jadi penasaran nih. Di sana kalau Montessori itu dia sebelum kan dulu aku juga Rai ini agak telat. Di usia 22 tahun itu dia belum 22 bulan nggak? Sorry sorry bro. 22 bulan itu mama papa belum.
Oh. Dia sempat ada di usia 17 bulan, 18 bulan, ibu ayah udah ada. Tiba-tiba hilang. Karena mungkin kurang stimulasi ya. Satu kurang stimulasi, kedua dibiarkan menonton. Aku belum Screen paham. time-nya banyak. Aku belum paham kalau anak itu ya gitu, ternyata setiap hari harus distimulasi, setiap hari itu harus ada aktivitas tangan, kaki gitu, dia bergerak gitu. Hanya fokus ke makan, tidur, ya Menonton. sandang pangan, ya main gitu, main stimulasi itu nggak, dulu aku nggak terlalu Iya. iya. Nah semenjak ke Montessori barulah, nah dari situ dari situlah aku mulai tuh, karena mungkin bisa mudah ditiru ininya, metodenya, aktivitasnya juga gitu. Jadi ada yang aktivitasnya itu yang ada di rumah, yang mudah ya, mudah, bisa dijangkau di rumah iya. gitu. Jadi kayak cuma wadah, di air, tuang menuang. Aku cuma siapin tray aja, atau baskom baskom gitu, pewarna makanan kayak gitu. Itu cuma stimulasinya bagus untuk anak. Satu, untuk melatih fokus kan. Nah dari fokusnya itu kan mulai itu pelan-pelan dia agak konsentrasinya agak panjang. Dia juga agak mendengar gitu kan. Terus dia mulai fokus melihat mulut. Dulu tuh karena mungkin terlalu banyak menonton, jadi dia terlalu cepat kan temponya nonton. Itu kan jadi cepat gitu. Jadi dia nggak lihat gerakan mulut, tidak pernah melihat gerakan mulut ibu dan ayahnya. Nah semenjak saya ajakin aktivitas, ya sensory play, terutama sensory play sih, dan dia mulai agak tenang. Dia kayak mungkin sedikit-sedikit ya, itu juga pun nontonnya juga saya kurangin kan. Dari situ agak mulai sih Kak, dari situ. Dari dia bermain sensory play-nya kayak gitu. Oke, berarti untuk bunda-bunda juga bisa mempelajari lebih dalam ya. Bisa searching ya kan, atau menemukan buku atau e-book biasanya ya, untuk memudahkan menjangkau pengetahuan perihal Montessori ini gitu ya Kak. Tapi saranku sih ikut yang kadang kan overload gitu ya, kalau terlalu banyak informasi, sumber kayak gitu. Ambil satu sumber aja dulu gitu. Dia kalau Montessori, ya mungkin Montessori kayak ada Montessori House Asia, ada mungkin Good Enough Parent kan kayak gitu. Dia menjelaskan Montessorinya, jadi nggak kemana-mana gitu. Kadang kan terlalu banyak informasi, jadi kita asal terapin ke anak, terus ekspektasi kita tinggi. Setelah ekspektasi kita tinggi, jadi anak itu tekanan gitu. Jadi tekanan untuk anak. Bukannya malah menerima stimulasi kita, justru malah mendapat tekanan dari kita gitu kali ya. Mentang-mentang kan mungkin di banyak kan story segala macam, dia anaknya udah bisa ini nih, anaknya udah bisa itu tuh gitu, dicobain gitu. Pas di anak kita belum. Nah ekspektasi kita kan udah tinggi, akhirnya kita yang marah, kita yang jadi menekan ke anak gitu. Aku juga pernah di fase itu gitu, jadi mungkin lebih diturunin aja ekspektasinya. Berarti untuk jadi sorry ya Kak. Jadi si anak itu kan ada tahapan perkembangannya. Nah kita kan harus mengejar. Nah ketika belum terlalu mengejar, itu jadi kayak pressure buat ibu, dan mentransfer pressure-nya ke anak gitu. Jadi itu sih. Tapi emang itu sering terjadi ya Kak ya. Jadi lihat anaknya kayak sekarang nih, aku juga pernah, aku juga agak ada temennya nih namanya Aca, teman di Bebis Bogor juga. Dia anaknya floor aja gitu. Nah Rai itu
nggak langsung gitu berbanding kan. terbalik atau nggak secepat nggak cepat aja gitu ya. nggak cepet gitu, slow banget gitu. Sempet sih dalam hati, anak aku gitu, tapi kan nggak boleh kayak gitu kayak gitu aja sih, manage ekspektasinya sebagai orang tua. Sebenarnya ini jadi problem bunda-bunda bersama sih ya, maksudnya ketika melihat anak yang lain gitu ya, sudah lebih jauh mungkin perkembangannya daripada anak kita gitu kan ya. Sebenarnya itu bagus untuk melihat perbandingan, ada beberapa yang belum aku kejar nih untuk anakku gitu kan ya. Tapi yang buruknya itu mungkin karena terlalu akhirnya melihat gitu ya, terlalu banyak membandingkan, akhirnya kita lupa nih anak kita sebenarnya bisa nggak sih sesuai sama dia gitu. Kalau nggak bisa berarti kan ada jalannya sendiri nggak sih, ada milestone-nya sendiri untuk si anak kita gitu kan ya. Iya, karena kan perkembangan deketan dikit kan, Mam. Perkembangan dan pertumbuhan anak kan berbeda-beda. Maksudnya timingnya itu nggak selalu harus sama gitu. Jadi kan anak kayak ini nih, kayak Ray agak telat nih bicaranya. Ya mungkin di situ ada beberapa banyak faktor. Satu, mungkin saya kurang stimulasi. Kedua, mungkin ada memang saatnya dia memang belum ada kebutuhan yang lain yang dia perlukan gitu, kayak mungkin geraknya itu yang belum dia terpenuhi. Jadi mungkin dia ke geraknya dulu baru ke bahasa gitu. Nah, jadi mungkin kayak kemarin itu memang saya perhatikan Ray itu geraknya banyak. Jadi saya fasilitasinya ke sana gitu, kayak beliin balance bike atau perosotan, terus ajakin main tanah lah segala macam. Nah, mulai dari situ mungkin udah mulai terpenuhi. Saya ajakin ke yang lebih motorik halus. Setelah motorik halus, dia makin kesini tuh bahasanya makin keluar. Nah, dari situ sih saya jadi ternyata mungkin tahapannya seperti itu gitu kan. Karena yang aku baca itu di Montessori, kalau untuk bahasa dia menyerap dulu, jadi disimpan dulu di memori. Ya, bahasa reseptifnya banyak dulu gitu ya. Dia dia simpan dulu di memori, nanti baru ke dia ingat di setelah disimpan dia diingat baru dikeluarkan gitu. Atau diucapkan kayak gitu. Iya. Karena emang kalau ngobrol sama dokter spesialis anak gitu ya, kalau memang ternyata anak itu yang di masa golden age-nya itu belum banyak gerak gitu, biasanya memang sering ada problem gitu di perkembangan bahasa dan bicaranya. Iya. Karena perkembangan bicara dan bahasa itu seperti perkembangan yang memang harus ditunjang dengan perkembangan lain. Iya, betul. Nah, gitu maksudnya ya. aku gitu. Iya gitu. Jadi kita nggak bisa juga ya, kalau para ahli bilang ya, maksudnya ahli tumbuh kembang, kita nggak bisa kita nggak bisa cepat menyimpulkan bahwa anak ini terlambat dan lain sebagainya. Iya, gitu. Terlambatnya bener terlambat yang ini nggak, atau karena pengaruh keterlambatan perkembangan yang lain gitu. Iya, begitu. Aku pun yang aku fase yang anakku jalan itu memang seperti itu gitu. Jadi dia aku fasilitasi dulu di geraknya banyak, dan memang memakan banyak waktu gitu kan. Karena mungkin aku juga sempat kayak pressure juga gitu kan, pikiran kenapa ya anakku belum bicara, terus ada rasa bersalah, pikiran ya malam-malam kadang ini terlalu banyak nonton mungkin ya, karena minimnya pengetahuan dulu gitu. Belum setelah punya baby jadi lebih fokus ke makan kan, mandi lah segala macam, masih adaptasi sebagai seorang ibu. Nah, 1 tahun kan 2 tahun perkembangannya dan tantangannya makin banyak. Nah, dari situlah belajar Montessori, mempelajari ya, dari situ pelan-pelan, step by step, akhirnya gak lama 2 tahun baru meledak tuh. Apa yang aku ajarin kan gitu, bicara setiap hari tuh tiba-tiba loh gitu. Jadi udah nyaut ya kan, udah ada respon gitu ya. Dulu sama sekali
pundak pun nggak sama sekali nggak ada tanggapan gitu ya, nggak nengok gitu ya. Iya. Oke, Gue juga iya sih. dulu ditambah juga stimulus, ya aku juga minum Generos. Oh, coba dikasih sama Ray. Rai. Rai. Aku tetesin kan. Ya mungkin ada. Alhamdulillah. Tapi mungkin Kak Os ini udah udah merasakan kekhawatiran, beberapa kekhawatiran di fasenya Rai di umur 3 tahun 5 bulan ini ya. Selama itu memang Kak Os ini udah melewati kekhawatiran itu gitu. Dan ternyata sudah terlewati juga ya. Mulai dari stimulasi baik dari makanan gitu ya, tadi dengar Kak Osin fokusnya di makanan, tapi akhirnya dikejar juga di stimulasi, mulai dari gerak-gerak anak sampai akhirnya Rai ini bisa meledak gitu bahasa ekspresinya gitu kan ya. Ada nggak sih Kak kekhawatiran setelah itu gitu? Kekhawatirannya setelah itu misalnya kayak akhirnya kan pasti ada perasaan ya, akhirnya aku udah melewati ini gitu ya, betul, sama betul, Rai gitu kan ya. Ada nggak sih kekhawatiran selanjutnya gitu kan ya? Kekhawatiran selanjutnya mungkin kayak nanti kalau sekolah dia gimana gitu ya, sih, betul itu. Itu juga salah satunya. Gimana ya supaya dia cepat bisa baca, satu yang itu. Kedua, apakah anakku bisa bersosialisasi, karena mungkin ya kayak sekarang nih agak itu dari kecil Rai nggak langsung floor gitu, nggak setiap di tempat baru Rai ini pasti selalu beradaptasi dulu gitu ya. Itu agak butuh waktu lama. Iya, tapi nggak separah dulu. Dulu sih ketakutan sama orangnya tuh ya mungkin memang ada fasenya kan ya, ada fase takut sama orang itu, tapi kayaknya aku lihat Rai itu kayak agak berlebih aja gitu kan, agak lebay. Makanya udah sih kan kita tumbuh saat pandemi Rainya. Oh iya benar. Nah sekarang sih udah lumayan karena sering ketemu juga. Kenapa saya gabung juga di Babies Bogor waktu itu, karena itu salah satunya. Membentuk lingkungan untuk anak-anak belajar bersosialisasi ya. Ya betul, itu nomor satunya memang itu, Babies Bogor itu ke situ, ke arah sana. Karena memang terkadang mungkin misalnya ini problem buat ibu-ibu juga sih ya, maksudnya bunda-bunda yang tinggal di komplek itu kan kadang kita nggak bisa memastikan juga bahwa tetangganya itu punya anak kecil yang bisa main untuk seusia anak kita ya gak sih kan? Iya betul. Terus kadang ternyata anak tetangga udah besar gitu, pasti kan lingkungan mainnya juga pasti beda ya kayak. Oke, ternyata itu salah satu pilihan Kak Osin yang mungkin bisa dipraktikkan sama bunda-bunda, mencari lingkungan yang baik untuk anak ya. Iya, lingkungan. Selain di rumah, mungkin di sekolah, di lingkungan ya komplek gitu. Sama ini lingkungan main. Ya termasuk ini Babies Bogor. Bagus sih. Karena kayaknya Babies Bogor itu salah satu komunitas yang setiap bulannya ada meet up. Ada meet up dan apa nih bahasanya playdate ya betul. Meet up bulanan kita bilangnya. Oh, bilangnya meet up bulanan. Itu kayak kalau bahasa bunda-bunda sih. Kalau anak pasti playdate ya. Saya tahu iya, saya sering main. Iya. Oke. Tapi dari sekumpulan bunda-bunda yang ada di Babies Bogor nih ya, Kak kan Kak Osin nih ketua atau leader dari komunitasnya gitu kan Kak. Dari sebanyak problematika yang dialami sama bunda-bunda di Babies Bogor itu kan pasti beraneka ragam. Nah, itu gimana menyatukannya, kemudian akhirnya kita akhirnya Babies Bogor itu bisa klop dan kompak gitu. Solid. Pertama mungkin kita punya rules dulu. Kita juga punya beberapa aturan yang harus ditaati di satu komunitas di Babies Bogor itu. Kedua, kita salah satu komunitas Babies Bogor itu berdiri sendiri dulu berdiri sendiri. Nah kemudian ada Insta Jabodetabek
Insta Babies. Oh, Jadi Insta Baby sejabodetabek ya. sejabodetabek. Nah, mereka hanya Babies Bogor yang bertahan. Hmm. Karena mungkin kita di solidnya itu diseringin meet up bulanannya ini gitu. Itu sih yang luar biasanya dari ibu-ibu Bogornya tuh, mereka selalu semangat untuk ketemu, untuk kalau ada aktivitas apapun mereka ikut. Dan yang memperkuat kita itu di birthday base-nya. Oh iya, ada birthday base-nya ya. Kita. Dan ini sih Kak, aku juga terkesima sama program Babies Bogor itu yang welcoming member. Ya, betul. Nah itu kan kayak akhirnya para anggota tuh nggak cuma sekedar masuk ya, tapi kayak merasa disambut gitu. Iya, kan, betul. bukan disambit. disambit sama hadiah-hadiah. Ya, disambit hadiah-hadiah. Termasuk dari generasi. Berarti kan kalau misalnya Kak Osin tadi udah mempelajari gitu ya, sampai sekarang gitu kan program si Montessori ini, apalagi khusus untuk anak, apalagi Kak Osin udah masuk jenjang selanjutnya gitu ya, yang tadinya Montessori untuk anak 1-3 tahun, sekarang lanjut jadi 3-6 tahun. Nah yang bikin aku penasaran tuh, pasti kan yang namanya kita belajar, mempraktekkannya itu kan pasti beda-beda dong, ya kan ya, karena persepsi murid pasti yang belajar itu kan pasti mempraktikannya menyesuaikan situasi dan kondisi. Nah, gimana cara Kak Osin ini menerapkan gitu ya, apa yang udah Kak Osin pelajarin di program Montessori ini gitu. Apalagi dengan keadaan Ray yang memang jatuhnya harus punya perlakuan sendiri gitu. Ya, struggle sendiri. Yang saya lakukan itu, pertama saya siapkan dulu kan, kalau anaknya menolak ya dikembalikan lagi ke follow the child-nya lagi, kembalikan lagi ke mood si anaknya lagi gitu. Atau saya beberapa kali tawari, kayak misalnya ini saya kan setiap hari itu punya lesson plan. Dari lesson plan-nya itu ada IPL, practical life, yang keterampilan hidup seperti contohnya tuh menuang atau mencuci mencuci piring kayak gitu ya setelah makan gitu, atau merapikan remah-remah yang, nah itu termasuk dari keterampilan hidup kan. Itu namanya area keterampilan hidup. Yang kedua itu ada area matematika, budaya, bahasa. Nah kalau bahasa itu saya lebih ke room tour, jadi mengenal benda-benda di sekitar di sekitar, atau misalkan lagi jalan pagi, lihat Ray di sana ada pohon, ada burungnya bersuara gitu kan. Yang ketiga itu matematika, budaya. Nah kalau budaya itu dia lebih ke kayak mengunjungi kebun binatang. Ini gitu. ya, wisata. Iya betul. Nah art and craft, yang kelima yang art and craft gitu. Nah aku misalkan dari pagi sebelum dia bangun itu udah siapin kan lesson plan-nya, dan termasuk rutinitas dari setelah bangun tidur, makan. Nah jam 9 misal aku udah siapin, kalau seandainya dia menolak, aku alihkan Ray mau main apa gitu. Kalau misalkan dia maunya lempar-lempar, ya sudah, mau lempar, kita arahkan ke lempar bola gitu, yuk lempar bola aja yuk gitu. Lebih ke gitu sih Kak. Pokoknya gimana caranya dia harus dapat stimulasi gitu lah ya Kak. Ya betul. Karena kita pun nggak perlu kayak mungkin seperti harus selalu disiapkan gitu ya, tapi kita kadang lagi santai pun dia mau main apa gitu, itu juga termasuk stimulasi sih. Kayak misalnya jalan pagi juga dia stimulasi pendengaran, dia mendengarkan suara burung, suara kucing kayak gitu, itu stimulasi juga. Berarti emang jalan pagi itu menjadi alternatif untuk bunda-bunda yang merasa anaknya salah satunya terlambat bicara ya Kak ya? Bisa karena kan kayak jalan pagi atau misalkan bergerak dulu itu salah satu
tahapan untuk anak lebih fokus untuk ke aktivitas kayak motorik halus, belajar, atau sebelum sekolah online kan, terakhir sekolah online ya udah 1 tahun ini. Dia supaya lebih fokus itu aku ajakin dulu jalan keliling, bergerak dulu gitu. Kebutuhannya dipenuhi dulu baru dia bisa duduk tenang gitu. Jadi lagi online kan dia perlu duduk tenang kan. Kalau dia karena kebutuhan geraknya belum terpenuhi, kadang kalau belum jalan atau misalkan belum bergerak dia kemana-mana. Bener-bener. Berarti sebenarnya bisa bisa dilihat ulang ya selama 2 tahun ini kurang lebih untuk anak-anak yang mengikuti sekolah online itu, apakah gerak tubuhnya sudah terpenuhi supaya dia bisa fokus gitu. Karena bisa jadi ketika sekolah online nggak fokus karena mungkin kebutuhan geraknya kurang tercukupi belum tercukupi. Jadi setiap anak itu kan bangun tidur dia pasti bergerak tuh. Karena kan anak usia dini itu kan modenya bergerak gitu, bergerak. Kalau misalkan belum terpenuhi disuruh duduk juga dia nggak akan duduk. Jadi aku ajakin main perosotan dulu, terus kan kayak otot-otot tangan, lengan kayak gitunya digerakin dulu supaya nanti dia kayak halusnya tuh karena motorik kasarnya sudah terpenuhi, akhirnya dia bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan motorik halus gitu, membutuhkan konsentrasi tinggi gitu kan. Karena di sekolahnya itu kan ada craft. Nah itu kan dia menempel lah, menggunting lah, mewarnai lah. Nah itu kan butuh fokus yang tinggi. Nah itu salah satu. Berarti terjawab ya Kak pertanyaan mungkin bunda-bunda yang selama ini resah anaknya sekolah online kok nggak fokus-fokus, nggak nangkep. Ajakin dulu. Karena mungkin belum banyak gerak sebelum sekolah gitu ya. Iya. Kadang terkendalanya mungkin saya juga bangun kesiangan. Salah satu kendala nih kalau dari bundanya itu karena kesiangan. Bangunnya kesiangan. Ya udah dia mau lompat kasur dulu kayak kan mau perosotan di rumah dulu atau keliling balance bike di depan rumah dulu boleh gitu kan. Gitu. Berarti sebenarnya dulu tuh bagus juga ya Kak, kalau kita dulu kan sekolah tuh harus jalan dulu. Itu bagus supaya konsentrasinya jadi nggak kangen ya anak kecil. Bener ya, lebih konsentrasi karena kan ketika sebagaimana kita orang tua juga atau orang dewasa, ketika kita sudah bergerak atau olahraga bawaannya kan fun ya. Iya itu. Nah saat membutuhkan fokus yang tinggi itu lebih fokus aja, konsentrasinya lebih penuh gitu. Iya benar. Wah jadi teringat masa kecil. Iya dulu juga saya jalan dari rumah ke sekolah ke rumah. Emang sih dulu tuh kayak ada angkutan umum, cuma kayak sekali mau naik langsung penuh gitu. Akhirnya mau nggak mau kita jalan gitu ya. Tapi ternyata itu membantu kita untuk lebih fokus. Iya bergerak dulu. Tapi kalau anak sekarang kan biasanya sekolah nggak jalan tapi dianterin. Iya dianterin. Mungkin itu bisa jadi salah satu pemicu ya untuk anak akhirnya kurang fokus. Iya. Kalau anak usia dini itu karena modenya banyak bergerak, jadi mungkin itu salah satu tips ya, maksudnya supaya anak lebih tenang itu ya kalau dia ingin bergerak dibiarin aja dulu bergerak. Itu setelah itu mungkin kan ada deep concentration-nya itu di jam-jam kayak jam 10 atau jam 11. Nah dia itu akan sendirinya gitu deep dia konsentrasi. Setelah itu dia deep konsentrasi, dia agak mengantuk tuh. Nah setelah mengantuk dia tidur siang kan. Nah kayak gitu mungkin tahapannya tuh dia bergerak, dia lalu nggak lama deep konsentrasi, dia nggak lama tidur siang gitu. Biasanya begitu kalau anak usia dini 1-3 tahun, mungkin 3-6 tahun juga masih. Tapi banyak teman-teman bilang 3-6 tahun itu tidur siangnya udah mulai sedikit atau nggak sama sekali. Ada yang kayak gitu. Tapi bisa dibiasakan untuk paginya itu memang
banyakin bergerak aja. Berarti sebenarnya kan suka banyak ya, bukan perdebatan. Sebelum kita lanjut simak podcast, kita simak dulu yuk jawaban dari pertanyaan Bunda Generos nih. Pertanyaannya, setelah mengkonsumsi Generos, pup anak saya kok jadi berubah warna ya? Terkadang warna hitam, terkadang warna hijau. Apakah itu proses detoksnya? Jawabannya, perubahan warna pup pada anak merupakan hal yang wajar ya Bunda. Jadi Bunda cukup tenang. Tapi perubahan warna pup menjadi hijau atau hitam itu dapat dikatakan sebagai tanda bahwa terjadinya adaptasi sistem pencernaan si kecil terhadap detoksifikasi dari sumber serat yang baru, yaitu Generos. Perdebatan sih, banyak perbedaan pendapat lah ya, bahwa anak tuh harus tidur siang karena apa gitu kan. Anak sebenarnya nggak perlu tidur siang atau gimana, tapi sebenarnya menyesuaikan usia sih ya, kayak yang tadi Kak Osin bilang gitu. Kalau memang ya kalau untuk umur 1-3 tahun itu harus tidur siang gitu ya, karena efek dari deep focus itu ya. Karena mungkin apa ya, ada kebutuhan tidur yang harus dipenuhi juga kan di usia dini itu. Jadi kalau selain tidurnya harus tercukupi, perkembangan otak kan ketika tidur siang tuh sel-sel otaknya tuh dia beristirahat. Terus perkembangan otot, badannya juga kan jadi apa ya bilangnya tuh, saya pernah baca dia jadi si otot-otot saluran peredarannya juga akan sangat baik gitu. Dan ini ya, kalau tidur siang itu kayak merilekskan otot dan mungkin peredaran darah setelah bergerak banyak, kemudian berkonsentrasi, dan untuk menyiapkan badan juga di kegiatan sore hari kali ya kayaknya. Iya. Kayaknya perlu deh tidur siang anak itu. Kita perlu juga ya. Perlu kayaknya. 10 menit juga itu jadi fresh, bangun tidur langsung fresh. Pengennya 10 menit sih Kak, cuma kayak kalau sukanya kebablasan gimana dong? 1 jam ya? Iya. Sampai sore. Itu asar bangun pusing, puyeng. Kelamaan tidur siang. Oke. Nah, bicara Montessori nih Kak, setelah diterapkan Kaosin ke Rai ya, yang akhirnya banyak perubahan itu. Kalau tadi kayaknya Kak Osin bilang fokus ke makanan Rai gitu ya. Berarti Kak Osin nggak pernah melewati ini nggak, proses GTM pada Rai? Ada juga. Kayaknya karena mungkin giginya itu belum sempurna, tumbuhnya jadi berurutan kan. Dari usia 6 bulan sampai kemarin sempurna giginya itu 2 tahun ya, 2 tahun setengah itu baru tuh enak makan. Ya mungkin terganggunya di area mulut. Jadi ada rasa nyeri, sakit segala macam. GTM aku ngalamin banget. Jadi yang penting tidak kekurangan cairan sih. Air minum penting gitu. Tidak kekurangan cairan. Kalau masih menyusui, aku masih tenang lah gitu ya, masih nggak terlalu khawatir. Nah setelah 2 tahun ke atas, mau ke 3 tahun kan masih ada tuh GTM-nya. Itu kan sama sekali nggak ada asupan. Susu itu masih susu kayak UHT gitu kan, pengganti ASI. Itu masih kayak berproses gitu untuk dia suka. Masih dibutuhin. Untuk dia suka untuk dia maksudnya membiasakan untuk minum susu setiap hari gitu kan. Kan harus terpenuhi juga dari susu. Dari situ sih yang penting cairan. Apalagi minum ya utamanya. Iya, minum. Tapi nggak sama sekali. Minimal 1 kali makan nasi deh itu. Ibu-ibu sih yang penting makan nasi. Minimal 1 kali makan nasi sehari gitu ya.
untuk jaga-jaga supaya tidak kurang asupan ya Iya. kayak. Karena kekurangan asupan juga jadi ke pertumbuhannya itu berpengaruh gitu, kayak cepet rewel, terus kalau dikasih aktivitas dianya konsentrasinya kurang kayak gitu. Ya kayak kita lapar nggak konsen. Iya benar-benar. Berarti yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan fokus anak mungkin selain tadi memenuhi kebutuhan geraknya, juga ternyata memenuhi cairan ya, khususnya memperhatikan air minumnya anak ya. Asupan. Jadi Nutrisi catatan juga ya. Oke. Selain itu Kak, ada apa lagi yang bisa dikasih nih buat bunda-bunda tipsnya gitu ya dari Kak Osin untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak? Apa ya? Itu sih rutinitas. Jadi anak itu kan senang anak itu sebenarnya fitrahnya itu teratur. Karena dari dalam perut juga dia itu terbiasa teratur gitu kan. Suhunya teratur, dia makan jam berapa, ibunya makan jam berapa kan dia berarti dia makan. Nah setelah lahir ke dunia dengan random lah itu maksudnya, dunia itu situasinya berisik, sangat berbeda gitu ya. suasana sangat berbeda. Nah dari situ mungkin dari mulai dia bangun tidur, nggak perlu tepat sih jamnya. Dari mulai dia bangun tidur, biasanya ibu-ibu ngapain nih setelah bangun tidur? Anaknya biasanya makan dulu, mandi dulu. Nah kalau misalkan ada salah satu yang terlewat, anak tuh pasti ada aja kayak rewel lah, inilah gitulah gitu. Yang penting teratur sih aku ininya tipsnya. Harus menentukan jadwal gitu ya, setiap harinya, malah bukan hanya per minggu atau per bulan ya kayak. Iya, setiap harinya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Bangun tidur, makan, belajar itu nggak harus ada kertas, kertas atau gunting atau apapun gitu. Kita mau ajakin dia cuci piring bersama atau melipat baju bersama gitu, itu juga salah satu bentuk pembelajaran untuk anak gitu. Setelah itu dia mungkin tidur siang. Kalau misalnya tidur siangnya terlewat nih, wah ada gitu. aja gitu. Atau makan terlewat sudah pasti gitu. Jadi anak itu udah tahu, udah paham sih dari setelah saya bangun tidur biasanya saya ngapain ya gitu. Kalau ibu tidak kasih gitu atau kasih yang dia butuhkan, ada bentuk protes, nggak cuma rewel dan nangis doang. Jadi kayak lagi main tiba-tiba dilempar mainannya. Kayak jadi akhirnya bikin kesel orang tua ya kayak. Iya, nah itu sebenarnya bukan bikin keselnya, tapi dia memberitahu gitu kan. Iya. Memberikan secara nonverbal. Nah itu, maksudnya ibu-ibu sih yang harus, bukan cuma cewek ya. Oh iya. Bapak juga dong, ayahnya juga. Jadi cewek itu susah dipengerti kan ya, anak juga. Oke, ini akhirnya Kak Osin curhat dari dalam hati gitu ya. Bukan cuma cewek yang susah diperhatiin, tapi anak juga. Anak tuh aduh. Dipahami. Anak tuh kadang ini nangis, kenapa ya? Kita tuh kayak miras, mikir keras. Tadi ngapain ya gitu, dari bangun tidur apa ya yang kurang? Oh ini ya, Remo ini, ditanyain. Kalau nggak mau makan, mau apa dong, apalagi kalau lagi sakit. Mau makan apa gitu kan. Coklat pagi-pagi boleh, yang penting ada. Yang penting setelah coklat boleh ya minum air putih, boleh ya makan ini gitu. Ya harus fight. Wah. Apalagi saya memang sendiri kan. Saya LDM di rumah, benar-benar berdua.
Oh. Jadi kesini berdua aja. Oh, pantesan tadi tuh waktu kita sebelum ngobrol di sini ya, Bunda-bunda ini sedikit cerita. Ini anaknya Kak Osin, Ray itu bilangnya mau ke rumah ayah, ke rumah ayah. Kita kan sempet kayak khawatir, oh udah beda rumah gitu ya, apa gimana gitu. Oh ternyata emang LDM. Dan kayaknya Ray ini kangen sama ayahnya, jadi kayak bilangnya mau ke rumah ayah, mau rumah ayah gitu. Masanya mau rumah ayahnya apa ayahnya gitu kan? Ini jadi pertanyaan. Dia mau pulang, rumah itu dia bilangnya rumah ayah. Oh ya, bukan rumah Bukan bunda ya? ibu, bukan rumah. Nggak sih. Rumah ayah, kamar ibu, kamarnya bukan kamar ayah, kamar ibu dan kamar Ray gitu. Lucu ya kakak kecil tuh. Iya makanya. Jadi rumah ayah, kamar ibu gitu. Oh. Dia tidurnya mau di kamar ayah, bukan kamar ibu. Oh, iya. Salah gitu. Kasihan ibunya cuma dapat kamar aja. Iya. Kok dia punya kamar, dia kamar Ray gitu. Oh, kamar Ray. Oh, berarti tidur udah sendiri? Dia sempet aku dia masih cobain. latihan ya? Cobain. Aduh itu. Dia tidurnya kemana-mana kan, masih kemana-mana. Oh ini atraksi. Ibunya yang jadi yang nggak bisa tidur. Semalam itu. Besoknya ya udah nanti aja deh. Nanti aja deh. Yang penting udah punya kamarnya dulu. Ntar kalau udah siap tidur sendiri baru ya. Lebih ke ibunya sih kayaknya harus bersiap ya nggak? Iya. Semuanya juga lebih ke ibunya. Mau menyapi, toilet toilet training itu lebih ke ibunya sendiri yang harus siapnya gitu. Nah bicara toilet training nih Kak, itu kan masuk ke praktik life ya. Pak, praktik nah, life. Ada nggak sih Kak suka dukanya nih pas ngenalin Ray sama toilet training itu? Suka dukanya rumah jadi agak bau pesing. Kasur, karpet lah, tapi so far aman sih. Dia begitu dikasih tahu ini basah, kan aku biarin aja dia basah gitu, mau pipis. Kalau pipis ini basah, kalau ngerasa sakit perutnya atau misalkan ada sesuatu yang keluar dari belakang, itu namanya pup gitu. Dan harusnya tempatnya di kamar mandi gitu. Seiring berjalannya waktu, mau pipis ya kalau pipis di situ ya pipis aja nggak apa-apa, mau pipis kasur aja nggak apa-apa gitu, nggak strain gitu ya, kitanya nggak marahin lah atau gimana. Tapi lama kelamaan aku juga kayak sendiri gitu, oh ternyata dia udah paham gitu, aku mau pup, aku mau pipis gitu dengan sendirinya. Yang penting dia kenal aja dulu dia basah, dia ada dia merasa dia gitu merasakan ya? Gitu kalau dia tuh mengeluarkan sesuatu gitu kan. Gitu. Dan sebenarnya anak juga jadi mikir nggak sih Kak, kalau oh iya ya, kalau aku pipisnya nggak di kamar mandi, di kamar tidur yang akhirnya bau, itu mengganggu ya, aku main nggak sih gitu ya. Sebenarnya anak juga berpikir juga sih gitu. Dia begitu kita kasih tahu, Ray pipis dulu ya sebelum bobo. Nanti kalau pipis di kasur kan Ray nggak nyaman. Ray celananya basah, kasurnya basah. Ray jadi tidurnya jadi terganggu. Dia langsung bangun, gitu. Lalu langsung pipis, sikat gigi, langsung tidur, gitu. Kayak gitu rutinitasnya. Jadi PR satu lagi ya, untuk banyak sih sebenarnya PR bunda ya. PR satu lagi tadi, kalau anak udah merasa, kita cepet-cepet memvalidasi perasaan itu ya, supaya bisa balik lagi, bisa teratur. Maksudnya kayak dia merasa mau pipis, kita pastiin gitu kan, kayaknya kamu mau pipis gitu, nanti supaya dia akhirnya bisa pipis sesuai tempat gitu nggak sih? Kayaknya salah satu contoh ya. Aku sempet tuh lagi pergi, dia belum pipis. Dia tuh sebenarnya nggak pernah bilang kan mau pipis, dia paling ditahan. Terus aku gini, Ray belum pipis ya? Pipis dulu di sini gitu kan, di sembarang tempat. Dia nggak mau. Oh, masya Allah. Nggak mau, aku mau di kamar mandi.
ya, tapi kamar mandinya masih jauh gitu kan. Akhirnya nggak jadi berhenti cari pom bensin. Ya di situ benar-benar pipis itu ditahan dia. Dia tuh salah satu anak yang bisa menahan pipis deh. Kayaknya ditahan gitu kalau belum di kamar mandi itu gitu. Tadi kan akhirnya Kak Osin memilih mendalami program Montessori untuk Rai gitu kan ya. Sebenarnya ada nggak sih referensi tambahan gitu ya, atau memang memfokuskan itu saja gitu, atau ada referensi tambahan untuk pola asuh anak gitu? Referensi tambahannya, Bentar, ulang Kak. Ada nggak sih Kak referensi tambahan selain program Montessori yang tadi Kak Osin dalami gitu? referensi tambahannya mungkin dari dari pola asuh orang tua, dari pola yang jadi apa ya, selain tambahannya itu kan di Montessori juga kita mengajarkan anak untuk mandiri ya. Ditambah dari orang tua juga mengharuskan kita untuk mandiri, untuk kuat gitu kan. Terus tapi sejauh ini memang saya lebih fokus ke Montessori sih. Terus kadang dari teman-teman gitu kan, sharing gitu ya. sharing, iya. Tapi lebih banyak itu arahnya ke sana juga, ke Montessori juga gitu kadang. Kayaknya udah mencakup ke semua gitu. Dan apa, dari segi agama juga ada gitu. Dari situ sih. Oh itu kalau itu pakemnya ya, pakemnya untuk apa sih namanya, acuan untuk pola asuh. Selebihnya ada tambahan buat mungkin dari sharing ke teman-teman atau pola asuh yang udah diterapkan sama orang tua kita gitu kan ya. Nah ada ini nggak sih Kak, ada pernah cekcok gitu perihal atau berselisih perihal pola asuh gitu, pola asuh Ray mungkin di tanggepi, dikritisi sama orang tua dari Kak Osin atau ayah gitu, atau suami? Ada ibu sendiri. Dari ibu sendiri. Iya, cara menenangkan anak saat menangis. Gimana tuh Kak? Jadi orang tua dulu kan kalau menangis itu dikiranya apa ya, nggak boleh nangis, nggak boleh lama-lama, nggak boleh nanti bilangnya gini sih orang tuaku, nanti jantungnya sakit, kan nggak ada hubungannya. Kalau secara ini ya gitu. Iya. Kalau medis atau gimana gitu kan, menangis ya dia bentuk ekspresi dia kecewa, marah atau sedih gitu. Atau pengen ngomong yang lain gitu ya. Lalu ya apa, tugas kita itu kan memvalidasi perasaan anak itu sendiri gitu. Setelah memvalidasi ya kita satu tahapannya biasanya saya pelukan dulu gitu. Kenapa, yuk mau dipeluk. Setelah dipeluk gitu kan, apa kalau misalkan lagi abis berantem atau ada aja gitu nada tinggi dari saya, dari aku gitu, minta maaf gitu kan, pemulihan dulu, memulihkan perasaan saya, pemulihan perasaan aku sama Rainya juga. Ibu tadi begini karena Rainya begini. Rai mungkin gak nyaman karena ibu langsung teriak, atau misalkan respon ibu langsung melotot atau gimana. Baikan yuk, atau apa, Ibu minta maaf ibu ya. minta maaf ya, Rai mau maafin gak gitu. Minta maaf, kadang kita minta maafnya gitu kan. Oh gini. Minta maaf ya gitu. Oh gitu. Ya baikan habis gitu, gitu, baikan. gitu. Ya minta maaf, boleh kiss ibu nggak, boleh gitu kan. Kayak gitu, terus pemulihkan suasana perasaan kita masing-masing gitu. Baru dari situ kan tenang, habis tenang baru dikasih tahu kayak gitu. Nah kalau orang tua itu udah jangan nangis, nanti tuh banyak orang, kayak gitu kan. Lebih ke memojokkan anak lagi nangis ya. Jangan nangis, banyak orang, malu gitu kan. Orang tua malu katanya, itu berisik katanya gitu kan. Nanti langsung dia dialihkan kan ke sesuatu yang tuh lihat ada ondel-ondel atau gimana, jadi mengalihkan perasaannya gitu kan. Kalau yang saya pelajari itu
mengalihkan itu kan tidak boleh ya, maksudnya berarti kan dia mengabaikan perasaan yang dia sedang dialami. Jadi dia nggak mengakui ya. Ya maksudnya itu tidak menerima kalau saya itu sedih gitu, tidak menerima kalau saya itu marah, menangis kecewa gitu, senang dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi mungkin dari situ sih, kalau saya kayak barusan nih aku ajak dulu keluar deh, Ray maunya gimana dulu gitu kan, setelah tenang ya udah kayak gitu. Jadi cara menenangkan saat menangis itu sih yang berbeda. Jadi menentang gitu kan. Kalau sama ayahnya ini aturan terlalu kind ayahnya itu. Terlalu baik. Kalau saya lebih condong ke firm, ayahnya kind gitu. Sedangkan kan orang tua itu harus kind and firm secara bersamaan gitu kan. Harus baik dan tegas secara bersamaan gitu, supaya anaknya juga mempunyai kepribadian yang seimbang gitu. Jadi ayahnya itu karena mungkin terlalu baik, saat ada ayahnya itu dia merasa ada ayah nih, aku mau ini juga boleh deh kayaknya gitu. Ayahnya kan nggak pernah marah ya, maksudnya tuh nggak segalak ibu gitu. Aturannya nggak seketat ibu, jadi dia kayak seenaknya, agak seenaknya, agak semaunya. Terus kalau dikasih tahu sama ayahnya tuh dia, Ray jangan, Ray tunggu sebentar. Dia kayak ya udah abai aja gitu. Ayah tuh ya udah, aku lihat sih kayak sepele gitu ayah tuh gitu, buat menyepelekan, buat sedikit ya, terlihat menyepelekan, sedikit terlihat menyepelekan. Nah kalau ke ibu mungkin, Ray jangan begitu ya, ya udah dia langsung gitu kan, langsung diam. Itu sih, jadi mungkin dia terlalu kain aja. Karena mungkin kesehariannya juga nggak sama anak kan. Jadi pas udah ketemu ya udahlah, apa sih yang enggak buat anak ya udah kan? lama nggak ketemu, main ya, mau ngapain juga ayo sama ayah gitu. Jadi hal-hal yang mungkin selama weekday dilarang sama ibunya, ya, pas ketemu juga ayah ya kenapa enggak gitu. Jadi kayak mungkin kayak weekendnya Ray gitu ya, mungkin sama ayahnya itu kayak ini apa sih ya, timing udah ngepas banget, nahan nggak boleh ini nggak boleh itu sama ibu. Akhirnya pas sama ayah, wah udah. Iya kayak gitu. Selain perbedaan sedikit gitu ya Kak, pola asuh kita mungkin sama orang tua, terus tadi juga bahas selisih antara sikap gitu ya, sikap ibu dan ayah gitu ya. Untuk memperlakukan Ray juga gitu. Sejauh ini ada lagi nggak sih perbedaan yang tentang pola asuh gitu ya, yang menurut Kak Osin kayaknya ini nggak bisa diterapin ke Ray kayak gitu, atau selisih perbedaan tentang pola asuh itu ada nggak sih Kak yang diterima sama Kak Osin dari luar gitu, selain dari keluarga? Aku lihatnya terlalu firm, tidak kurang memvalidasi anak. Itu sih ada. Jadi kayak terlalu galak mungkin ya sama anak. Galak sih enggak, tapi kayak terlalu memojokkan. Jadi mungkin kondisinya itu kakaknya tiba-tiba punya adik gitu, kayak gitu. Terus mungkin jadi karena aku di situ, jadi aku tahu banget. Jadi ini nggak pas nih kayaknya ke Ray gitu kan. Karena Ray itu harus selalu validasi gitu. Jadi kayak ya sama halnya kayak kita lagi sedih gitu, tiba-tiba yaudah kamu diam aja atau gimana kan. Kita maksudnya ditanya dulu kan, Ray ada apa, Ray apa yang bikin Ray sedih, Ray nggak mau ini misal, terus kita kasih dua pilihan kan, tapi yang mengacu ke pilihan yang apa yang kita inginkan gitu kan. Kayak gitu. Itu sih yang nggak pas di Ray itu, kayak terlalu mungkin ketika misalnya anak nggak sesuai dengan rules yang kita buat gitu,
baiknya memang harus ditanya dulu ya, kenapa kamu kayak gini gitu ya. Terus kemudian memberikan pilihan, bukan tidak langsung menginstruksi, bener nggak sih? Iya betul. Gitu ya. Jadi kita juga menghormati pendapat anak, pendapat anak. pendapat anak, keinginan anak gitu. Jadi ketika anak tidaknya kenapa kayak tadi tidak gitu kan, ya tidaknya kan ada sesuatu nih gitu kan. Atau misalkan kondisinya mendesak banget gitu, kayak kondisinya saat ini. Ray, ya kasih pengertian kan, Ray, ibu lagi ada kerjaan gitu, Ray mau apa dulu sebelum ibu kerja gitu. Jadi maksudnya dibuat nyaman dulu aja, karena kan kayak kalau anak itu tidak bisa mengikuti kemauan kita. Kalau kondisi dalam kondisi saat terancam gitu kan. Jadi kayak ibu nada tinggi juga di ancaman untuk anak gitu, kayak begini, itu ancaman, dia nggak bisa berpikir, ibu nggak bisa berpikir, anak nggak bisa berpikir. Jadi sama-sama pulihkan dulu keadaannya, pulihkan dulu suasananya, ibu enak, anak enak gitu. Kalau kan masing-masing punya cara memulihkan perasaan atau misalkan kemarahan gitu. Kalau ibu kan misalnya mau jalan-jalan dulu, mau bikin teh dulu sampai reda. Nah anak juga kadang kan dia marah gitu, Re mau apa, mau ambil bantal, teriak, atau misalkan ada mainan yang diremas-remas gitu. Jadi tersalurkan kan amarahnya kayak gitu. Nah yang nggak pas di Rai itu dari yang aku lihat di sekitar terlalu firm gitu, jadi terlalu mau gini nggak, mungkin ya kamu harus mandi hari ini atau gimana, terlalu jadi divalidasi dulu aja, Rai mau apa dulu gitu. Kalau mau misalkan gak mau makan, makannya mau sama apa, kasih pilihan yang dia sukai dulu. Jadi tetap balik lagi ke menghormati pendapat dia gitu, senyamannya dia gitu sih. Senyamannya anak gitu ya. Nyamannya anak. Nah, bicara kondisi di mana anak gak bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya, atau tidak mengikuti rules yang kita buat nih Kak, gitu. Pasti kan ada kondisi di mana aduh gimana nih gitu kan. Buntu ya. Nah gimana Kak Osin nih sebagai bunda gitu ya, memulihkan stres gitu kan ya. Gimana, apakah harus ada me time, healing gitu atau gimana? Kalau kondisi mendesak itu kayak bahasa Inggrisnya itu nafas dalam. Nafas dulu, tarik nafas dalam, keluarkan gitu. Terus berpikir apa sih yang bikin aku kesal gitu, apa sih yang bikin mendesak banget gitu. Mendesaknya karena waktunya tinggal sedikit gitu, tapi anak nggak bisa diajak kerja sama gitu. Lalu gitu ngobrol lagi mungkin sama anak kalau lagi kondisi mendesak ya. Kalau lagi di rumah santai kayak gitu, supaya nggak terlalu tadi lagi kondisi genting buru-buru mungkin emosi, atau misalkan lagi nggak, tadi me time ya. cara memanagenya, aku lebih ini beres-beres. Karena kan saat beres-beres itu kan langsung kelihatan hasilnya ya. Ya. Biar marah ada hasilnya itu dengan beres-beres. Ya, me time-nya Kak Osin. Kalau di rumah, kalau keluar ya lihat pemandangan. main gitu kan. Itu tapi nggak akan jauh-jauh dari anak gitu. Tapi salah satu cara buat memulihkan supaya nggak stres ya me time-nya gitu ya, di rumah beres-beres, karena hasilnya langsung ada kan gitu, itu kan produktif juga. Iya. Terus boleh dicoba. Netflix
paling Oke, nonton ya. nonton ya Entah banyak. drakor atau film gitu jadi alternatif sih emang buat cewek-cewek atau bunda-bunda ya. Nontonnya yang ringan-ringan aja kalau lagi stres banget sih. Oke. Jangan nonton Manifest. Oke. Itu cukup berat ya. Itu berat Udah stres nonton itu tambah mikir enggak sih gitu. langsung. Terus nontonnya nggak ini kan apa? Bersambung terus lagi. Jadi nanggung Iya. tahu-tahu jam 4 besoknya meriang. Oke, nonton boleh tapi jangan sampai film maraton ya. Aku sering tuh maraton sampai malam, tahu-tahu besok meriang gitu. Sakit. Gara-gara Iya, iya. Kadang boleh lah sekali gitu ya, tapi yang berlebihan juga gak baik gitu ya. ya. Oke, tadi udah ngobrol banyak mulai dari Montessori sampai me time ya. Aku ini Montessori itu karena kalau secara teori sih mungkin nggak terlalu mahir ya. Jadi lebih ke apa? Penerapannya. Penerapan. Kayak ini aku tahu nih, ini Montessori gitu kan, metodenya apa aja, terus areanya yang harus digali apa aja gitu kan. Rai itu harus Rai dapat dan pelajari itu apa aja. Nah, yang kalau untuk tahap Rai ini sekarang lebih ke ininya, emosinya positif. Kalau ini sih bilangnya lagi pengelolaan emosi ya, belajar. Ya, cara orang tua merespon anak, cara berbicara kepada anak, cara ya tadi memvalidasi Validasi anak perasaan. memvalidasi perasaan itu, tantangan ketika anak begini begitu gitu. Aku lebih sekarang lebih ke sana. Namanya positif disiplin. Positif disiplin. Ya, positif disiplin. Kalau Montessori itu kan lebih ke aktivitas ya, tumbuh kembang. Nah, selain tumbuh kembangnya itu, kita juga harus mengembangkan emosinya, kejiwaan. Cara kita berkomunikasi sama anak. Anak itu sebenarnya butuhnya bagaimana kayak gitu sih. Oke. Setelah kebutuhan fisik mulai dari motorik sampai kemandirian itu terpenuhi, tapi sambil dipenuhi juga gitu ya kebutuhan psikis gitu ya, apalagi perihal kejiwaan. Iya, betul. Jadi ketika anak terlalu dia kayak cari perhatian, nangis terus kan, nangis juga salah satu cari perhatian gitu. Apa yang harus orang tua lakukan itu delete behavior bilang itu kan. Jadi kita itu yang dibutuhkan anak itu dia pengennya diperhatiin kan. Nah, sedangkan orang tua sedang kondisi tidak bisa memperhatikan. Jadi mungkin dia mintanya kode pesannya itu libatkan aku gitu. Nah, ketika dia meminta libatkan aku, kita dalam kondisi belum bisa melibatkan dia dalam, misalnya belum bisa ngajakin main, kita kasih tahu aja dulu gitu, bisa tunggu sebentar atau gimana. Nah, setelah itu kita lakukan special time gitu. Kayak gitu. Jadi karena anak itu bukan hanya tumbuh kembangnya, tapi tantangannya kayak anakku cepat marah lah, anakku nah aku paling takut kalau anak ya mungkin suatu saat anak akan berbohong kayak ya manipulatif ya. Tapi cara kita memberitahu memancing gitu, menggali gitu ya, memberitahu kalau bohong itu tidak baik atau gimana. Tapi dengan cara yang tidak langsung tidak membuat anak itu tersudut gitu, tapi justru meninggikan rasa bersalah dia. Semoga dia belajar gitu ya, bukan malah makin berbohong ya nggak sih kan? Kayak gitu. Banyak sih tantangan tuh sampai usia 24 tahun sih kayaknya. 24 tahun anak itu
Bunda semangat, yang anaknya masih umur berapa, 3 tahun ya, masih ada 21 tahun lagi. Sampai 20, ya sampai kita tua pun ya, maksudnya Iya. dikatakan tidak anak-anak lagi itu saat usia 25 tahun kan. Kita itu 25 ke atas itu sudah dikatakan apa ya, Remaja akhir, dewasa gitu. ya udah masuk dewasa awal. Jadi kan kendala-kendala ya gitulah anak-anak ya. Ini pun masih apa ya, usia dini, apalagi nanti SD, SMP. Banyak tantangannya ya Tantangannya. masing-masing. Setiap usia anak pasti ada tantangannya, baik untuk anaknya maupun ibunya gitu ya, atau orang tua. Ya cuma kita sebagai orang tua harus banyak belajar. Kitanya yang banyak belajar itu sebelum anak itu kan nggak tahu apa-apa. Anak itu maksudnya masih kayak kertas kosong gitu. Kita cuma arahin. Kalau kitanya nggak banyak belajar, dia belajar dari siapa gitu. Dan apa yang mau diarahin gitu ya. Bener-bener. Ini poin penting sih maksudnya terkait pembelajaran, baik untuk menunjang tumbuh kembang anak supaya anaknya mau belajar, ibunya atau ayahnya juga itu juga harus belajar. Terakhir nih Kak, sebelum kita mengakhiri podcast ini gitu ya, mungkin Kak Osin bisa memberikan closing statement ya, atau pesan-pesan terakhir di podcast maksudnya untuk bunda-bunda yang ada di seluruh Indonesia. Silakan Kak Osin. Untuk bunda-bunda mungkin struggle setiap ibu berbeda-beda, tapi tetap kita harus tetap kuat, harus tetap belajar, karena perjuangan kita masih panjang, masih ada anak kedua, anak ketiga mungkin. Dan itu pun kita bawa mereka sampai usia matang, usia sampai dewasa. Kita jangan sampai untuk belajar, berdoa, serahin semuanya sama Tuhan, sama yang di atas gitu. Harus semangat. Semangat Bunda. Ini dong Kak, promosiin podcastnya, podcast Halo Bunda di channel YouTube official Generasi. Bunda-bunda jangan lupa untuk nonton podcastnya Halo Bunda. Jangan lupa share, like, and comment, subscribe juga. Iya. Oke, thank you Kak. Jangan lupa podcast Halo Bunda di channel YouTube official Generos. Nah, terima kasih Kak Osin udah bersedia ngobrol banyak sama aku dan juga podcast Halo Bunda. Semoga ada yang bisa diambil. Amin, pastinya bermanfaat gitu ya. Mohon maaf kekurangannya ya. Sama-sama. Sekali lagi terima kasih Kak Osin dan juga bunda-bunda. Sampai jumpa di podcast Halo Bunda selanjutnya.